Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Laila Sufa Fatimah, NIM 195222117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengungkapan. Yang pertama, pengertian pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, dan secara teknik, pengungkapan merupakan langkah terakhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan. Adapun pendapat menurut para ahli, yang pertama menurut Evans, penyediaan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang kedua menurut Walk, Turney, dan Dot, berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perkiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Masalah teoritis pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dituju? Kerangka konseptual telah ditentukan bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang dituju dalam laporan keuangan, sehingga pengungkapan terutama ditunjukkan kepada mereka. Yang kedua, fungsi atau tujuan pengungkapan. Tujuan pengungkapan adalah penyajian informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Tujuan ini dibagi menjadi 3, yaitu tujuan melindungi, tujuan informatif, dan tujuan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya, yang ketiga, keluasan dan kerincian pengungkapan. Evans mengidentifikasi 3 tingkat pengungkapan, yaitu yang pertama, tingkat memadai. Tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarahkan. Yang kedua, tingkat wajar atau etis. Tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapatkan perlakuan atau pelayanan informasional yang sama sehingga tidak ada satupun pihak merasa tidak mendapatkan informasi dan merasa diuntungkan. Yang selanjutnya adalah tingkat penuh, tingkat yang menentukan penyajian secara penuh semua informasi yang berpautan dengan pengambilan keputusan yang terarah. Yang keempat, mengenai kendala pengungkapan. Kendala dalam pengungkapan adalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan dan tujuan dari pengungkapan itu sendiri. Ada beberapa kendala yang dapat kita jumpai. Yang pertama, kendala tujuan. Bila dilihat dari tujuannya, di mana harus melindungi. Berarti pengungkapan harus jelas, lebih rinci, dan lebih luas sehingga dapat dipastikan bahwa akan banyak informasi yang diungkapkan. Yang kedua, mengenai cost atau nilai buku. Bila dilihat dari cost-nya, maka informasi harus berjumlah sedikit daripada yang disediakan sehingga akan kesulitan menentukan manfaat. Yang ketiga, kelebihan informasi. Penyediaan informasi yang melebihi kemampuan pemakai untuk mencernanya secara efektif karena makin banyak informasi tidak selalu baik kalau pemakai tidak dapat mengelola dan memanfaatkan informasi tersebut. Yang keempat adalah pengungkapan wajib. Pengungkapan ini harus dipertimbangkan atas dasar apakah informasi yang sama sebenarnya dapat diperoleh dengan sumber yang berbeda. Yang kelima, pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Dengan kesediaan manajemen dalam pengungkapan sukarela ini, tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai, tidak perlu penuh. Yang keenam, mengenai regulasi pengungkapan. Dalam pengungkapan perlu adanya regulasi. Nah, regulasi ini meliputi peraturan atau hukum yang mengatur perilaku dengan alasan yang pertama, penyalahgunaan. Yang kedua, eksternalitas atau aktivitas.
saling mempengaruhi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, asimetri informasi atau salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain. Yang keempat, keengganan manajemen. Yang terakhir adalah apa yang diungkapkan. Pengungkapan meliputi sistem keuangan itu sendiri dan semua informasi pelengkap. Dengan kata lain, apa yang diungkapkan berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan untuk tujuan pelaporan keuangan. Hendrickson dan Van Bredt menunjukkan beberapa pos laporan atau jenis informasi yang memerlukan pengungkapan, yaitu penjelasan kualitatif, yang kedua pikiran keuangan, yang ketiga kebijakan akuntansi, yang keempat perubahan akuntansi, yang kelima peristiwa pasca pelaporan, yang keenam segmen usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahmawati, NIM 195221118. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai proposal. Dalam usulan William pada suatu model pengungkapan yang disebut model pelaporan alternatif 5 lapis. Lapisan yang pertama, sebuah pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan yang sama dengan model yang digunakan sekarang atau model sistematik keuangan sebagai ciri sentral. Yang kedua yaitu sebuah pos-pos yang memenuhi kriteria pengakuan namun bermasalah dalam reliabilitas pengukuran seperti nilai merek dagang. Lapisan ketiga yaitu sebuah pos-pos yang tidak begitu memenuhi kriteria reliabilitas dan definisi seperti kepuasan konsumen. Yang selanjutnya, lapisan keempat, yaitu sebuah pos-pos yang memenuhi kriteria pengukuran keterandalan dan keterpautan, namun tidak memenuhi definisi elemen seperti angka sensitivitas resiko. Lapisan yang kelima, sebuah pos-pos yang tidak memenuhi definisi elemen dan juga tidak dapat diukur secara andal, seperti kapital intelektual kurvawan. Selanjutnya yaitu metode pengungkapan. Yang pertama, pos statement keuangan. Statement keuangan ini dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, penilaian, pengukuran, dan penyajian. Jenis statement meliputi neraca, statement laba rugi, statement perubahan ekuitas, dan statement aliran kas. Yang kedua yaitu catatan kaki. Catatan kaki atau footnote atau dapat disebut catatan atas statement keuangan atau notes to financial statement merupakan metode pengungkapan untuk sebuah informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi sebuah kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan. Catatan atas statement keuangan menjadi bagian integral dari statement keuangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dalam kurung. Penjelasan dalam kurung atau penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi terdapat makna suatu istilah, ketermasukan suatu unsur penilaian alternatif dan acuan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Selanjutnya, istilah teknis. Istilah teknis dan strategik merupakan suatu bagian dari pengungkapan. Sebuah istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, atau subjudul. Selanjutnya, laporan. Statement keuangan merupakan suatu bentuk ringkasan untuk mengambil suatu keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategik. Demikian, statement keuangan utama dapat
dipandang seperti sebuah ringkasan eksekutif dalam sebuah pelaporan manajemen. Selanjutnya yaitu komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersama dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat pemegang saham, laporan dewan komirasi, laporan direksi, dan diskusi dan analisis manajemen. Yang terakhir yaitu catatan dalam auditor. Pengungkapan auditor yang dianggap penting dan bermanfaat adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi auditor untuk menerbitkan laporan auditor bentuk standar. Sarana interpretif. Hal-hal yang dibahas barusan ialah sarana interpretif pada tataran praktis. Artinya, butir-butir pengungkapan di atas telah diakui sebagai hal yang harus diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya. Sarana interpretif tidak hanya ditujukan dalam pelaporan keuangan eksternal, tetapi juga pelaporan internal atau manajerial. Sarana interpretif dalam pelaporan internal misalnya yaitu penggunaan kos standar, pengkosan variabel, departementalisasi pendapatan, dan pengkosan berbasis kegiatan. Patton dan Lilton menyatakan bahwa semua sarana interpretif internal tidak bertentangan dan bahkan didukung penggunaannya asalkan sarana tersebut tidak menjadi basis atau mengganti rangka akuntansi pokok dalam pelaporan keuangan eksternal. Kemudian kos dan nilai. Dalam kondisi yang normal, kos yang terjadi dapat dianggap menyalahkan nilai pasar suatu sumber ekonomik pada saat dibeli atau diperoleh. Nilai adalah persepsi orang terhadap manfaat atau utilitas suatu objek yang dinyatakan dalam satuan pengukur, yaitu biasanya unit moneter. Pada mulanya, kos dan nilai adalah identik. Dengan berlalunya waktu, nilai suatu sumber ekonomik dapat berubah sebagaimana ditunjukkan oleh kos yang berlaku sekarang atau harga pasar sumber ekonomik yang sama. Apabila perubahan terjadi, jelas bahwa kos tercatat yang melekat pada suatu sumber ekonomik yang masih digunakan pada saat kemudian tidak berpaut atau relevan lagi sebagai pengukur manfaat ekonomik pada saat itu. Argumen pendukung. Argumen utama pendukung gagasan tersebut adalah keberpautan keputusan bagi salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Untuk kepentingan manajemen, perhitungan laba tiap periode hendaknya mencerminkan dengan jelas perubahan ekonomik termasuk rugi dan untung yang belum terrealisasi yang terjadi akibat penurunan dan kenaikan nilai faktor-faktor jasa yang masih belum digunakan. Argumen penyanggah. Patton dan Lilton berpendapat bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rangka akuntansi pokok berbasis kos tidak lagi bermanfaat sehingga harus diganti. Tujuan utama akuntansi adalah pengukuran laba periodik dengan menggunakan proses menandingkan kos dan pendapatan secara sistematik. Penggantian jumlah rupiah tercatat atau kos faktor-faktor jasa dengan taksiran nilai pasar yang berlaku sekarang tidak dapat didukung atas dasar argumen-argumen berikut ini. 1. Keterancaman data. Kos tercatat adalah data yang ditentukan secara objektif, sedangkan kos pengganti yang ditaksir pada umumnya adalah hasil suatu pendapat belaka dan bahkan untuk beberapa jenis faktor jasa nilai tersebut dalam banyak hal tidak terandalkan atau unreliable. Oleh karena itu penggantian kos dengan nilai taksiran biasanya akan menghasilkan penyajian angka laba yang kurang dapat dipercaya. Apalagi pergeseran tersebut jelas akan mengakibatkan statement laba rugi yang kurang memuaskan ditinjau dari sudut pandang yuridis dibandingkan dengan laporan yang disusun atas dasar kos historis. Maksudnya, auditor tidak mempunyai basis yang kuat untuk menunjukkan bahwa angka akuntansi merupakan
angka kesepakatan yang timbul dari berbagai kontrak sebagai bukti audit. Yang kedua, saling kompensasi antar periode. Kalau kos pengganti secara konsisten digunakan dalam menyusun statement keuangan pada akhir periode, pengaruh bersih penggunaan kos pengganti untuk faktor jasa tertentu terhadap laba akan menjadi netral. 3. Fluktuasi nilai merupakan gejala umum. Patton dan Littleton lebih jauh mengemukakan bahwa kalau perubahan akibat fluktuasi harga harus dimuat dalam statement keuangan. Akan lebih baik kalau pengaruh tersebut diperlakukan sebagai pos khusus atau terpisah dan bukannya disesuaikan langsung ke data dasar dalam buku besar tanpa penjelasan apapun. Selanjutnya, nilai pasar dan posisi keuangan. Selain arti penting dalam penentuan laba periodik, kos pengganti sering dianggap sangat penting dalam mengevaluasi posisi keuangan jangka pendek. Hal ini memang benar khususnya untuk aset yang dapat disetarakan dengan kas, misalnya surat berharga yang diperoleh perusahaan sebagai penyangga modal kerja. Tidak ada keberatan untuk menunjukkan harga pasar tersebut dalam tanda kurung di neraca akhir periode kalau harga pasar tersebut dapat ditentukan secara cukup meyakinkan tanpa harus terus-menerus melakukan revisi terhadap kos tercatat. Nah, kemudian revisi kos fasilitas fisis. Dalam beberapa hal khusus, penilaian kembali fasilitas fisis yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Penilaian kembali biasanya dilakukan oleh perusahaan penilai atau appraisal companies. Beberapa hal khusus yang menghendaki penilaian kembali antara lain: 1. Perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perubahan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada nilai perusahaan baru berdiri atau fresh start. 2. Kuasai reorganisasi untuk penyerapan defisit. 3. Penggadaian aset yang menghendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai. 4. Peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi. 5. Terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk keperluan ganti rugi asuransi. 6. Penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset. 7. Penentuan nilai aset untuk keperluan penentuan pajak. Tidak semua hal di atas harus diikuti dengan revisi kos atau nilai buku. Revisi kos hanya dilakukan bila penilaian tersebut berkaitan dengan pelaporan aset fisis dalam pelaporan keuangan. Secara umum, revisi bersifat menaikkan kos atau inklinasi daripada menurunkan kos atau deklinasi. Alasan pendukung revisi. Alasan yang mendukung revisi kos tetap secara umum berdasarkan pada alasan yang dikemukakan dalam akuntansi berbasis nilai. Berikut adalah beberapa alasan yang sering diajukan untuk mendukung revisi. 1. Distorsi informasi ekonomik. 2. Distorsi akumulasi dana penggantian. Argumen penyangga. Argumen di atas memang dapat dimaklumi, akan tetapi tidak berarti bahwa revisi kos menjadi alternatif pemecahan yang paling tepat. Dari segi akuntansi sendiri, kos sekarang atau pengganti sebagai bagian rangka akuntansi pokok mempunyai beberapa kelemahan dan keterbatasan, seperti argumen penyangga revisi kos secara umum. Patton dan Littleton memberi argumen untuk menolak revisi kos historis fasilitas fisis, yaitu 1. Revisi terus-menerus tidak praktis. 2. Hasil penilaian tidak meyakinkan. Dan 3. Depresiasi bukan akumulasi dana. Selanjutnya, pengurangan nilai buku fasilitas fisis. Berkaitan dengan revisi kos fasilitas fisis adalah pengurangan atau penghapusan sebagian kos atau nilai buku karena alasan teknis atau
ekonomik tertentu dan bukan semata-mata karena penurunan harga atau devaluasi. Selanjutnya, indikasi penurunan kemampuan. PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dikatakan mengalami penurunan kemampuan bila mana nilai tercatat aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah terperoleh kembali. Jumlah terperoleh kembali dapat diukur atas dasar harga jual neto atau dasar nilai pakai, yaitu nilai sekarang aliran-aliran kas yang dikontribusi oleh pemakaian aset bersangkutan termasuk nilai residual pada saat penghentian penggunaan. Jumlah terperoleh kembali yang digunakan untuk mengukur adanya penurunan kemampuan biasanya adalah yang terendah antara nilai jual neto dan nilai pakai. Kemudian pengangguran sementara. Kalau fasilitas fisik tertentu tidak digunakan karena alasan musim atau lainnya, maka pengangguran sementara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan besar kos aset. Demikian juga pengurangan intensitas penggunaan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk pengurangan kos menjadi rugi. Lebih dari itu, kenyataan menunjukkan bahwa jarang sekali suatu fasilitas fisik ini digunakan pada kapasitas maksimum, kalaupun hal tersebut dapat dicapai, dan bahwa kebanyakan perusahaan biasanya memerlukan cadangan fasilitas untuk jaga-jaga dalam keadaan darurat. Jadi hendaknya tidak dilakukan pengurangan kos secara asal-asalan atas dasar tidak lebih daripada sekedar kehendak manajemen untuk membebankan pendapatan masa mendatang dari bagian kos fasilitas tertentu atau untuk tujuan lain yang bersifat mempengaruhi besarnya laba. Konversi kos ke rupiah daya beli. Karena daya beli dianggap stabil, rangka akuntansi pokok atas dasar kos historis sering disangkal manfaatnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa satuan uang sebagai pengukur bahan olah akuntansi tidak stabil daya belinya. Artinya, kos tercatat yang merupakan jumlah rupiah kesepakatan akan berbeda dalam dua titik waktu yang berbeda kalau dinyatakan dalam tingkat harga umum yang berlaku pada dua waktu tersebut. Sebagai konsekuensi, kos historis yang diukur dengan daya beli pada saat tertentu dapat menyesatkan. Demikian juga dalam kondisi tertentu, laba atau rugi yang dihasilkan oleh rangka akuntansi pokok tidak menggambarkan perubahan nilai ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Pendekatan terbaik yang dapat diusulkan dalam hal suatu laporan khusus yang melengkapi laporan periodik konvensional untuk menunjukkan pengaruh perubahan tingkat harga umum terhadap operasi perusahaan. Patton dan Littleton berpendapat bahwa kecuali dalam kasus luar biasa akibat kondisi darurat atau kebijakan moneter tertentu, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat untuk mengungkapkan informasi tentang adanya perubahan daya beli uang bahkan dalam bentuk laporan pelengkap sekalipun. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat keterbatasan dalam menyampaikan informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.